Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila ada perintah yang selalu diulang-ulang, berarti itu perintah yang sangat penting. Allah selalu mengulang-ulang perintah ini melalui khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati. Nih, rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Dan janganlah kalian mati. Berarti mati kita yang ngatur. Ya toh, jangan kau mati. Berarti mau-mauku. Mau mati besok ya besok, mau mati lusa ya lusa. Namanya jangan kamu mati, mau saya. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, duda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin menginformasikan kepada kita, hei Das'at, hati-hati kau. Agamamu Islam, nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak. Satu di antaranya kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan lagi mencuri. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat Bapak Ibu mati dalam keadaan kafir, baru saja makan barang haram, ketabrak mobil, pok, mati kafir kodong. Ya. Qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ternyata 1400 tahun yang lalu sudah diketahui bahwa ada nanti Islam yang tidak sempurna. Siapa mereka? Islam pencitraan. Sudah tahu. Jangan berislam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Mas ada, ini masjid bos. Ada setan? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP-nya Pak, simpan dulu. Ada ibu-ibu sudah mau 60 umurnya siaran langsung juga. Padahal saya tahu cuma mau dilihat ada HP-nya. Ibu-ibu simpan dulu HP, simpan dulu. Yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru disimpan. Kenapa? Ini kita perlu hati-hati Pak. Karena ceramah dalam masjid pun bisa lepas. Padahal ini untuk masjid, lepas juga. Lalu dicarilah salah-salahnya kita. Simpan dulu HP-nya Pak. Bahaya kalau Bapak siaran langsung. Simpan dulu ya, simpan dulu ya.
Nah, simpan dulu. Ini kalau ada nanti ada saling sapa yang tayangkan. Tenang saja. Kalau selama Bapak pegang handphone, selama itu Bapak pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Maka yang Bapak lihat adalah monitor. Kadang-kala dia cari teman yang ngantuk. Simpan dulu HP, simpan dulu. Di Sulawesi, Bu, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Kira-kira umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah, di depan dia duduk. Dia belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah di belakang saya. Ternyata diambil HP-nya. Selfie. Lalu ditulis di Facebooknya, latar belakang Das Atlatif. Saya dijadikan background. Sebenarnya kok kira saya pot bunga? Selesai ceramah, dia nge-face betul saya. Dia kejar saya. Ustadz, boleh selfie? Boleh, Bu. Padahal saya paling tidak senang selesai ceramah suruh selfie. Orang capek, keringatan disuruh senyum. Selfie, sudah selfie. Lah saya bilang, Ustadz, boleh cium? Heh, apa mau cium saya? Haram. Tidak nafsu, Ustadz, cari barakah. Haram. Boleh. Mana cari barakah lewat ciuman? Coba masih muda. I'm just kidding. Bapak, saudara-saudara sekalian, simpan dulu HP ya, simpan dulu. Sebentar kita lanjutkan lagi ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak ikut haji. Allah perintah kita sholat, Allah tidak ikut berjamaah. Tapi ketika Allah perintah umat Islam berselawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah, garis bawahi dengan catatan, kasih stabilo, kasih bol penting. Bersalawatlah kalian dengan sebaik-baik salawat. Kita memang salawat, tapi seadanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu, Bos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ayo kita salawat bareng-bareng. Kita salawat bareng-bareng, Pak ya. Tapi kita tanding mana lebih kencang suara perempuan dengan laki-laki. Saya, bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu ibu-ibu di belakang. Ayo, Bu, jangan mau kalah, Bu. Salatullah mullah ala salatullah salam ala. Masya Allah, ini suara ibu-ibu, bukan kencang tapi syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik cewek, kalau kau ditelepon cowokmu, jangan kau mendayu-dayu. Buat syahdu suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cowokmu ndak nafsu? Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Kak. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Kenapa? Ndak diteleponnya lagi kau itu. Waalaikumsalam. Gimana cowokmu ndak nafsu? Caleda. Nih kita dengar, ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama takmir masjid yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mana itu perintahnya? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada Rasulnya. Artinya orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, taatnya kepada Allah terhapus. Demikian sebaliknya,
taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya sia-sia. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu sederhana, Pak. Ringkasan orang taat kepada Allah itu sederhana. Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Itu saja. Dalam agama ini sederhana. Taat, hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah. Selesai. Dan alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran. Soal perintah, laksanakan perintahku, kata Allah, sesuai kemampuanmu. Saya tidak bisa wudu, Ustaz. Wajibkan kita wudu kalau mau sholat. Tapi Allah kasih keringanan kalau kau tidak bisa kena air. Apa? Tayamum. Saya tidak bisa puasa, Ustaz. Kenapa? Saya sakit, Ustaz. Allah kasih keringanan, silahkan bayar fidyah. Saya mau haji, Ustaz, tapi tidak mampu. Itu rukun Islam, tapi saya tidak mampu. Boleh kau tidak haji. Disesuaikan kemampuan. Tapi kalau perintah, hukumnya sifatnya mutlak, larangan. Kalau larangan sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat kan tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, Ustaz, ada bisulku. Baring. Tidak bisa baring, Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tinggal matanya, Pak, yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu isyarat. Tangan pun sudah tidak bergerak. Itu pun tidak mampu, Ustaz. Sholat pakai dalam hati. Mulai takbir sampai salam, baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu pun tidak mampu. Gampang. Bungkus, bawa dikubur. Ayo. Allah kasih keringanan. Ustaz, saya selesai berhubungan suami istri tadi malam, tapi saya kena asma kalau mandi pagi-pagi, Ustaz. Susah saya bernapas kalau saya mandi pagi, Ustaz. Allah kasih keringanan. Tidak usah kau mandi, cukup cuci alena beliau. Cuci itu sudah tayamum. Boleh. Diberikan kelonggaran. Tapi yang namanya larangan tidak boleh ditawar. Ustaz, saya tidak bisa berzina, Ustaz. Kalau saya tidak berzina, Ustaz, pingsan saya. Anda boleh, bos. Ustaz, saya tidak bisa ndak teler. Saya harus mabuk, Ustaz. Kalau saya tidak mabuk, mati saya. Bohong kok. Tidak ada. Larangan tidak boleh tawar-tawar. Tapi perintah boleh ditawar sesuai kemampuan kita. Orang yang taat kepada Allah dan mengkhianati Rasulullah sekarang mulai banyak. Sekarang mulai banyak. Oh, bagus sholatnya. Bagus puasanya. Tapi cintanya kepada Rasulullah mulai lentur. Hanya yang begitu, Pak. Sekarang anak muda pelihara jenggot dibilang radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang pelihara jenggot, jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saya dimaki-maki di Facebook. Ini Ustadz As'ad cerita-cerita sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah mengamuk mama istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantal ini, Pak Ustadz. Terus kayak kasih minyak Pak supaya tumbuh. Sudah. Ada lagi anak muda, celananya jingkrang agak tinggi ke atas, dianggap lagi radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang melihat saudara-saudaranya kakinya tidak di atas mata kaki, celananya jangan dihina. Sama-sama kita sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama rukun Islam kita. Jangan saling mengkafirkan. Marah Rasulullah kalau melihat kita seperti itu. Cinta kepada Allah, nah, banyak juga yang mengkhianati Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Rasulullah tapi mengkhianati Allah. Percayalah, orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka hidupnya akan mulia dunia sampai akhirat. Saya mau kasih contoh, Pak. Kurang apa Abu Lahab waktu itu? Abu Jahal waktu itu, Pak. Tokoh masyarakat di Mekah. Semua orang kenal Abu Jahal. Semua orang segan sama Abu Jahal. Tapi angkuh, pongah, sombong. Dia merasa tokoh masyarakat.
punya jabatan, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Dia tolak beriman kepada Rasulnya. Apa dia tidak percaya kepada Nabi? Dia percaya kepada Rasul. Dia lihat mukjizat. Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Siapa lu Muhammad? Anak baru kemarin, gue senior. Apa? Akhirnya apa? Dia tolak kenabian Rasulullah. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah. Sampai sekarang ini, mana buktinya Allah menghinakan itu? Abu Jahal dan Abu Lahab. Sampai detik ini, tidak ada orang tua satupun yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal. Coba, hina Pak. Tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal, Abu Lahab. Marah dia kalau disebut Abu Lahab, Pak. Padahal dia tokoh. Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh hebat, punya pengaruh luar biasa. Tapi kalau kau hina Allah, kau hina Rasulnya, tunggu hidupmu akan hina dunia sampai akhirat. Apa kelebihannya Abu Jahal? Waktu itu, Bilal. Waktu itu budak. Beda budak dengan pembantu, Pak. Ini banyak kekeliruan kita, menyamakan antara pembantu dengan hamba sahaya. Beda. Pembantu ada hak asasinya, pembantu dilindungi, pembantu punya hak kepada tuannya. Pembantu digaji tiap bulan, dia bisa berhenti ya. Kenapa? Cerewet betul istrinya, curiga terus sama saya. Bagaimana suaminya tidak nirit saya? Istrinya sudah tua, ngomel aja kerjanya. Saya seksi, sopan berbicara. Mau makan suaminya saya yang ngurus, mau tidur suaminya saya yang ngurus, mau mandi suaminya saya yang ngurus. Berhenti dia kerja pembantunya, berhenti saya kerja, ngomel aja kerjanya istrinya. Dia punya hak. Hamba sahaya, budak hak milik. Namanya hak milik, sama saya punya handphone, itu hak milik saya. Saya mau banting, saya mau bakar, saya mau lempar, saya mau kasih orang, terserah. Kenapa? Saya yang punya. Bilal, budak hamba sahaya. Sumayyah, budak hamba sahaya. Tapi ketika diintimidasi, dipaksa, Bilal, la ilaha illallah, hapus itu dalam keyakinanmu. Bilal, Muhammad Rasulullah, hilangkan dalam keyakinanmu. Saya kasih kau jabatan, saya merdekakan kamu. Bilal katakan, no way. Jabatan saya tidak butuhkan, uang saya tidak butuhkan, popularitas saya tidak butuhkan. Yang aku butuhkan kasih sayang Allah. Akhirnya ditindis batu, dihina, dijemur di lapangan terbuka. Tapi Bilal dengan mantap, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba, sampai detik ini Allah muliakan Bilal. Padahal fisiknya adalah budak, badannya adalah budak, tapi jiwanya merdeka. Allah muliakan Bilal sampai detik ini. Namanya setiap masjid ada dicantumkan Bilal. Hebat. Sumayyah, budak, dibujuk oleh Abu Jahal, dibujuk oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, oi Sumayyah, sudahlah, kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad, saya merdekakan kamu. Tapi apa kata Sumayyah? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksaannya? Ditangkap satu keluarga, anaknya, suaminya, dipendam dalam tanah sampai di leher, dijemur, tidak dikasih air. Tapi mereka sekeluarga mantap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak goyang akidahnya. Besoknya dibangunkan lagi, disiksa suaminya di depan matanya, disiksa anaknya di depan suaminya, di anaknya. Abu Jahal dia ambil itu pedang, lalu dipanasi sampai merah, ditancapkan di depan matanya anaknya, dikasih itu besi yang panas. Ibu mana yang tega melihat anaknya seperti itu? Tapi Sumayyah berkata, nak, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepadamu. Tidak usah khawatir soal cintaku kepadamu, nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. La ilaha illallah. Mati akal ini Abu Jahal hadapi Sumayyah. Dijanji jabatan tidak mempan, dikasih duit tidak mempan, dikasih kemerdekaan tidak mempan. Sumayyah tetap mengatakan Muhammad Rasulullah. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Sumayyah, saya tahu kenapa kau suka sekali Muhammad. Muhammad kan gagah.
keren, cakep. Kau pasti jatuh cinta sama Muhammad toh? Kau pasti tergila-gila sama Muhammad. Marah Sumayyah. Dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. Wah! Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta. Masya Allah. Jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu, dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumayyah. Wafat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini, kau mulia dunia sampai akhirat. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan hina. Kok ada itu Ustaz? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kok masih hina? Bisa jadi cintanya kepada jabatan lebih mulia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah serangka yang kedua. Aqimis salah wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Saya yakin ini bapak-bapak semua rajin sholat. Saya yakin. Tapi entahlah 20 tahun yang lalu. Kan banyak orang Pak nanti pensiun baru rajin ke masjid. Iya Pak. Nanti pensiun baru mau teriak-teriak Allahu Akbar. Mana kamu dulu? Setelah muka sakaratil maut baru Pak. Tapi masih bagus lah. Masih ada usia-usia. Masih mau menghadap kepada Allah. Masih lebih baik. Dirikan sholat. Orang-orang yang menang menurut surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama ada beberapa kriteria mereka. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5? Ayo angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ayo, jawab yang tadi surah ayat pertama dari Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, 5 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalika hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dia Masya Allah, beda itu uang ustadz dengan uang Kapolres. Beda rasanya bos ya. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ayat tadi menginformasikan orang-orang yang menang itu, orang-orang yang bertakwa itulah orang pemenang. Kan kita orang kalau puasa, apa tujuan orang puasa? Bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu menurut Quran tadi, ciri-cirinya orang mereka kemenangan, mereka mendirikan sholat. Kok bisa menang orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik? Di dunia kau lepas dari hinaan maupun pidana, di akhirat lebih-lebih. Kok bisa? Kan agama mengajarkan dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar. Jadi di dunia orang yang baik sholatnya, insya Allah terhindar dari perbuatan pidana. Ayo lihat ajaran-ajaran sholat. Apa luar biasa itu kesimpulan semua dalam ajaran sholat. Mulai dari takbir Allahu Akbar, kita besarkan Allah. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan jabatan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan kekayaan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan popularitas. Tapi apa yang dibesarkan? Allahu Akbar. Jadi kalau orang baik sholatnya itu Pak, tidak pernah cemas soal dunia, tidak pernah galau soal dunia. Kenapa? Yang dia besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dimutasi, dia tidak pernah cemas. Itu. Coba lihat lagi ajaran sholat. Mana sah sholatnya orang yang tidak wudhu? Syarat sahnya sholat, satu diantaranya bersih dari najis dan hadas. Artinya orang yang mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan bersih. Maka saya heran kalau ada orang rajin sholat tapi hidupnya jorok. Saya heran kalau ada orang sholat tapi hidupnya nggak bersih. Maka orang yang baik sholatnya, insya Allah hidupnya bersih. Coba, saya tanya lagi adek-adek, sah enggak orang sholat kalau tidak tutup aurat? Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya? Enggak mungkin. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, auratnya dia tutup. Apa itu aurat? Rasa malu.
Malu kita Pak kalau kelihatan auratnya. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya idealnya, dia punya rasa malu. Malu dong. Kalau sudah haji, tidak pernah datang nongol berjamaah di masjid. Malu dong. Kalau kita sudah mengaku diri umat Islam, tapi anak gadis kita dibonceng bukan muhrimnya. Malu dong kalau anak kita sarjana tidak pernah nongol sholat jamaah di masjid. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau pelat merah dipakai kendaraan siang-siang hari Ahad. Malu dong. Malu dong minta duit di pinggir jalan meras anak SMP. Itu orang yang baik sholatnya mestinya punya rasa malu. Coba kita pelajari itu ruku apa? Syarat sahnya sholat. Ada lagi syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Berarti orang yang baik sholatnya, apa hikmahnya menghadap kiblat? Fokus. Bekerja dia fokus. Enggak kesana kemari dia pikir sembarang. Orang yang baik sholatnya mestinya bekerjanya fokus. Ini fokus ini orang modern bilang profesional. Orang yang baik sholatnya mestinya menghadap kiblat juga salah satu hikmahnya. Kalian ukhuwamu, tinggikan persaudaraan. Ini di masjid coba lihat persaudaraan Pak. Orang yang rajin sholatnya insya Allah persatuannya kuat. Mulai saja dari takbir kita diajarkan. Mulai dari bacaan sholat kan sama semua. Orang Sunda, orang Bugis, orang Padang, semua sama bacaannya Pak. Tidak mentang-mentang kita ini Bhinneka Tunggal Ika, sholat pakai bahasa masing-masing. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat subuh di Tebet ini kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang Pak Ian Harlan, orang Sunda. Dia pakai bahasa Sundanya, takbir pula. Saya tidak tahu apa bahasa Sundanya takbir. Hah? Nah, kalau orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh, datang orang Bugis, kampung saya. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Bungallahu ta'ala malopo. Datang orang Kutai, takbir juga dengan pakai bahasanya. Allah pore benih. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Nah, coba itu. Makanya semestinya orang yang baik sholatnya itu ukhuwah persaudaraan Islamnya kuat. Dia tidak perhatikan apa manhajnya dalam dakwah, dia tidak perhatikan apa ormasnya. Yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kau saudara saya. Itu orang yang baik sholatnya. Alhamdulillah Pak, saya lihat bapak-bapak ini rumah rajin sholat. Kalau bapak tidak ada sholat, tidak ada guna semua itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ada orang tidak sholat dia meninggal, jangan kau sholati. Coba kalau ini diterapkan Pak, pengurus Masjid Raya Al-Ittihad Tebet, dia lihat-lihat siapa jamaah yang tidak pernah sholat, meninggal jangan sholati. Ya, kalau Imam Ahmad boleh sholati, tapi bukan imam masjid yang sholati imamnya, tapi siapa saja yang lewat panggil, kok imam ini sholat ini. Ada orang takut betul sama manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Saya tanya ini, ibu, siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Kita cari nafkah dari pagi sampai malam itu untuk dunia, ya kan? Bapak kerja itu kan untuk supaya Ustadz supaya bisa beli kendaraan, supaya punya beli rumah, kendaraan, TV, handphone, itu dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi. Mustahil. Misal saya mau pergi Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah, Balikpapan ada sahabat saya, wakil wali kota di sana, Pak Rahmat Masud. Pak Rahmat, saya ada di Balikpapan. Kenapa Ustaz? Saya mau pergi ceramah ini, keliling-keliling cari keluarga, tapi tidak ada, saya punya mobil. Tenang Ustaz, mobil tidak ada masalah. Tunggu, saya lagi di Jakarta Ustaz, tapi tenang. Saya telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustaz Dasat di bandara, siap, perintah. Kau bawakan mobil, jangan lupa isi bensin full, bawa juga pembeli pulsa. Datang ajudan, siap Ustaz, perintah. Ini ada kunci mobil, silakan Pak Ustaz pakai selama di Balikpapan, lengkap dengan pembeli pulsa. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada anak dari Tebet, tidak pernah ketemu Pak Rahmat,
Nggak kenalan, nggak pernah dilihat mukanya. Dia telepon, "Tabe Pak Wawali, saya ada di Balikpapan, tolong pinjam mobilnya." Siapa dia telepon Pak Rahmat? Siapa? Kapolres. Tukang tipu itu, tukang tipu. Tangkap, nggak pernah ketemu kok tiba-tiba. Begitu juga, nggak pernah sholat. Sholatnya hanya hari Jumat. Paling telat datang, paling cepat pulang. Selama khutbah dia tidur. Lalu dia sakit, "Ya Allah, saya sudah capek sakit, ya Allah. Sembuhkan penyakitku, ya Allah. Capek sudah saya sakit, ya Allah." Allah perintahkan malaikat, karena dia sudah capek sekali, cabut nyawanya. Itu. Jadi dunia ini kecil, bos. Kecil buat Allah. Allah cuma minta, dekati saya. Dan dekatinya Allah, cukup engkau sempurnakan sholatmu. Bapak mau ketemu gubernur, mau ketemu presiden, tidak gampang. Protokolernya, ketemu dengan ajudan, ngatur jadwal, sudah tiba waktunya, belum tentu bisa ketemu. Tiba-tiba urusan mendadak, pergi kepala daerah. Coba, ngantri Pak, datang, sudahlah. Bapak coba, punya kebutuhan, ada keperluan dengan pejabat. Cerita sama ajudan dulu, Pak, saya dulu tim sukses Pak, saya banyak bantu Bapak ini, alhamdulillah RT saya menang Pak di TPS, Bapak boleh enggak saya ketemu wali kota? Oh boleh Pak, ada keperluan apa ini? Oh begini, saya enggak bisa jelaskan sama Pak Wali, silakan Bapak buat proposal. Datang lagi minggu depan Pak ya? Oke, jadi proposal. Datang minggu depan, dia bilang, Pak ajudan, baik Pak, saya akan serahkan dulu ke stafnya Bapak. Bapak datang minggu depan. Datang lagi minggu depan. Apa kata ajudan? Baru dibaca sama staf ahli Pak. Silakan datang minggu depan Pak. Datang lagi minggu depan. Kata, saya dapat informasi staf ahli baru mau dibaca sama Pak Wali Kota atau Pak Gubernur. Bapak datang lagi minggu depan ya. Datang lagi minggu depan. Sudah 4 minggu itu. Datang lagi. Kata Pak Wali baru dibaca Pak. Akan dibentuk tim untuk mempelajari proposalnya Bapak. Silakan Bapak datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depan. Kata, ya Pak Wali sudah baca Pak. Insya Allah beliau mau ketemu sama Bapak, tapi mungkin 3 minggu yang akan datang. Sudah tambah banyak waktu habis. Datang 3 minggu yang akan datang. Janjian jam 8, jam 3 sore baru bisa ditemui. Kenapa? Ngantri penemu Pak. Begitu tiba jamnya kita ketemu, basa-basi sedikit. Pak Wali akhirnya berkata, "Oh ini saya sudah baca Pak proposalnya. Mohon maaf Pak, tidak ada alokasi dana untuk ini Pak. Kalau saya bantu Bapak, saya ditangkap KPK. Hancur habis waktu 2 bulan, sia-sia tidak ada guna." Susahnya ketemu dengan pejabat.